Teman-teman, bagai buah si malakama, itulah situasi yang sedang dihadapi saudara-saudara Yusuf dan juga Yakub. Mereka menghadapi situasi yang serba salah. Nah, inilah topik kita di Saat Teduh edisi 67 ini, Kitab Kejadian pasal 43. Kelaparan yang melanda tanah Kanaan semakin hebat. Gandum yang dibeli dulu di Mesir sudah hampir habis. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak berani untuk kembali ke sana. Mereka harus membawa Binyamin ke penguasa Mesir yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf untuk membuktikan kebenaran cerita mereka, sebab Yakub melarangnya. Yakub tidak ingin kehilangan anak untuk kedua kalinya setelah kehilangan Yusuf. Tetapi tidak kembali ke Mesir sama dengan bunuh diri, mati pelan-pelan akibat kelaparan. Nah, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Situasi serba salah. Apapun yang diputuskan, akibatnya adalah buruk. Tetapi tidak mengambil keputusan pun juga buruk. Ya, dosa atau kesalahan ditambah dengan kesulitan akan membuat apapun yang dilakukan serba salah. Tak ada yang tidak berakibat buruk. Dalam situasi seperti ini, Yakub dan anak-anaknya akhirnya mengambil keputusan untuk memilih pilihan dengan akibat buruk yang paling tidak buruk. Opsi Yakub semula adalah tidak membawa Binyamin, tetapi tetap kembali ke Mesir dan membeli gandum sedikit saja. Katanya, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Ya, sebab pikirnya dengan membeli sedikit mungkin tidak menjadi masalah jika tidak membawa Binyamin. Tetapi anak-anak Yakub merasakan keseriusan pada ucapan Yusuf. Maka Yehuda menjawab, "Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Jadi opsi Yakub tidak mungkin. Maka dengan putus asa, Yakub menyalahkan anak-anaknya yang telah bercerita punya adik laki-laki yang tinggal di rumah. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Menghadapi situasi yang serba salah ini, mereka tetap harus membuat sebuah keputusan. Ayat 8 berkata, "Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami." Yakub tidak lagi punya pilihan, mengambil keputusan dengan risiko kehilangan satu orang lagi atau mereka semua mati kelaparan. Jadi, Yakub akhirnya mengizinkan Binyamin dibawa ke Mesir. Ini pelajarannya ketika kita dihadapkan pada situasi yang serba salah, ambillah keputusan dengan akibat buruk yang paling ringan. Tetapi Yakub tidak menyerah begitu saja. Dia tetap mengupayakan yang terbaik, walau akibat buruk tidak dapat dihindarkan. Ini keputusan Yakub. Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Binyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Yakub akhirnya menyerah. Akhirnya dia berserah. Ini seperti kebanyakan kita, ketika kita tidak lagi melihat jalan keluar, ketika upaya yang terbaik yang kita rencanakan tidak kita yakini akan menghindarkan kita dari masalah, akhirnya kita berserah kepada Tuhan. Baik atau buruk hasilnya, kita percayakan kepada kasih Tuhan.
Tetapi sebelum sampai kepada titik ini, Yakub masih berupaya untuk melakukan yang terbaik. Dia kirim persembahan kepada penguasa Mesir yang sebenarnya adalah anaknya sendiri. Dan dia juga minta supaya uang pembelian yang dulu dikembalikan lagi. Nah, pelajaran dari situasi yang serba salah ini adalah kita tetap wajib untuk melakukan upaya yang terbaik. Persembahan itu mungkin tidak terlalu perlu di dalam kasus ini, tetapi setidaknya itu akan menenangkan hati. Jika kita sudah melakukan ini, upaya yang terbaik, barulah kita berserah kepada Tuhan tentang hasilnya. Karena sifat manusia kita menuntut, kita akan merasa pantas dan layak menyerahkan hasilnya kepada Tuhan setelah kita berupaya yang terbaik. Jadi pelajarannya adalah ketika situasinya serba salah, berserah dirilah kepada Tuhan. Terimalah apapun hasilnya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sesampai anak-anak Yakub di Mesir, dengan membawa Benyamin, Yusuf telah menyiapkan segalanya. Mereka dibawa ke rumahnya dan mereka menikmati jamuan makan siang dan bersukaria bersama-sama, walau Yusuf tetap merahasiakan identitas dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Saya ingin menyimpulkan kembali pelajaran kisah ini. Ketika kita menghadapi situasi yang serba salah, ini pelajarannya. Yang pertama, jika kita tidak lagi dapat menghindari dari akibat buruk, pilihlah keputusan dengan akibat buruk yang paling ringan. Yang kedua, tetapi kita tetap wajib untuk berupaya melakukan yang terbaik. Yang ketiga, serahkanlah semua masalah kita kepada Tuhan dan terimalah apapun hasilnya sebagai keputusan Tuhan yang terbaik. Nah, jadi apa inspirasi dan motivasi dari kisah ini? Ketika situasimu serba salah, berserahlah kepada Allah. Percayakanlah kepadanya, jangan jadikan Dia sebagai upaya terakhirmu, supaya rasa tertekanmu tidak berlarut-larut membelenggu hidupmu. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.